Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, eh, rekan-rekan semua. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan protocols and models. Jadi aturan-aturan apa saja yang ada dalam komunikasi jaringan, kemudian referensi. Jadi models itu adalah model referensi yang digunakan untuk mengatur bagaimana sebuah komunikasi itu terjadi di jaringan. Nanti ada model OSI, OSI layer, itu ya, ada OSI 7 layer sama TCP/IP. Hanya saja dalam video singkat ini saya tidak akan membahas semuanya karena dalam pokok bahasan protocols and models itu ada banyak sekali pokok bahasan itu atau topik. Nah, nanti saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu terus. Kalau misalkan waktunya bisa diperpanjang, nanti saya akan membahas sub pokok yang kedua tentang protokol. Ya. Kemudian tujuan dari pembahasan yang terus ini adalah ini tipe-tipe aturan yang penting untuk mensukseskan sebuah komunikasi di jaringan. Kemudian yang kedua, kalau misalkan nanti masih lanjut adalah kita perlu menjelaskan ya mengapa sebuah protokol komunikasi ya dibutuhkan ketika sebuah data dilewatkan dalam jaringan komputer, khususnya seperti itu. Oke, masuk yang terus, ini dasar dalam sebuah komunikasi. Kalau manusia ketemu manusia saling berkomunikasi, misalkan ngobrol, ya si A ketemu si B berkomunikasi, maka yang harus ada adalah siapa yang berbicara, kemudian siapa yang mendengarkan, selanjutnya bagaimana media. Media itu dalam hal ini adalah ruangan udara. Jadi kalau dalam komputer media itu bisa beberapa macam, tapi kalau manusia dengan manusia ketika berkomunikasi langsung, maka medianya atau channelnya adalah udara. Oke, sehingga kalau tiga elemen dalam komunikasi supaya komunikasi itu berhasil itu adalah yang pertama adalah ada sumbernya, ada source-nya, ada PC yang digunakan untuk mengirimkan data. Kemudian ada penerima atau receiver-nya. Jadi kalau kita mengirimkan email, gitu ya, ada pengirim, ada penerima, ada komputer yang digunakan untuk mengirimkan atau mobile device, handphone, gitu ya, yang digunakan sebagai sender, sebagai source, gitu ya. Kemudian ada yang sebagai penerima atau destinasi datanya atau emailnya ditujukan kepada siapa yang bertindak sebagai receiver. Kemudian yang harus ada lagi adalah channel atau media. Karena kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada media, hanya PC ketemu PC, lah gimana? Mereka tidak bisa telepati, sehingga perlu channel atau media yang menyediakan jalur. Kalau manusia ngomong langsung, medianya udara. Tapi kalau komputer ketemu komputer, itu medianya secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah media wireless, gitu ya, media nirkabel. Kemudian yang kedua adalah media kabel. Media kabel itu contohnya ada fiber optik, kemudian kabel koaksial ya dan teman-temannya. Kemudian kalau nirkabel ada WiFi, ya, kemudian ada Bluetooth. Kalau misalkan teman-teman apa share foto ataupun dokumen via Bluetooth itu termasuk dalam rules komunikasi. Jadi ada WiFi, ada apa namanya Bluetooth, ada infrared gitu ya bahkan, kemudian ada LoRaWAN, ada 3G, 4G dan seterusnya. Oke, selanjutnya ya ini ada penjelasan terkait dengan protokol. Jadi ada aturan-aturan. Jadi kalau misalkan ketika kita mau berbicara dengan lawan jenis kita, ya, aturannya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian ketika kita berkomunikasi di forum, misalkan forumnya adalah forum kelas, aturan yang paling umum adalah ya eh, nanti kelasnya jam berapa ya, ya. Kemudian ruangannya kalau diselenggarakan secara offline, ruangannya di mana? Contoh aturan kalau kita komunikasi langsung antara manusia dengan manusia. Kemudian bahasanya pakai bahasa apa ya supaya audiens ya receivernya, pendengarnya bisa memahami, bisa paham apa yang dimaksudkan. Nah, contoh kalau dalam komunikasi nih, message-nya, source-nya adalah dosennya yang berbicara. Berarti nanti ada, kalau komputer ada
perangkat yang akan mengirimkan data. Kemudian ya, data itu akan diubah atau dikirimkan ya, sinyalnya diubah ya, dari bentuknya. Kalau kita ketikkan pesan misalkan saya mau makan, itu kan bahasa manusia. Nah, itu akan dikonversi ke dalam bahasa mesin. Bahasa mesinnya apa? Karena kan kalau mata kuliah yang lain, misalkan sebut saja teknik digital dan teman-teman itu ada proses konversi data yang dituliskan, ya, ada analog to digital, ada digital to analog, gitu ya, konverter dan seterusnya. Yang jelas ini nanti datanya akan dikonversi sehingga bisa cocok dengan media transmisinya. Kalau menggunakan media transmisi yang berbeda, otomatis ada proses konversi data yang berbeda. Contoh, data dikirimkan lewat fiber optik, proses mekanisme pengubahan data dari teks ya, ASCII, ya, kemudian ke dalam media fiber optik itu akan berbeda dengan data teks ya, ASCII yang dikirimkan lewat wireless. Kalau wireless itu kan datanya adalah radio frekuensi. Kalau data dikirimkan lewat fiber optik itu kan cahaya. Cahaya, ada tidak cahaya. Nanti beda lagi kalau datanya akan dilewatkan dengan uh, media kabel UTP, gitu ya. Nah, kalau UTP itu datanya adalah jenis data listrik, ya. Tegangan, ada tegangan, tidak ada tegangan dan seterusnya. Sehingga ya, dalam komunikasi ini yang menjadi bagian yang perlu diatur adalah message-nya, atau dalam hal ini berarti source-nya. Nah, source itu ada IP, kalau manusia berarti ada identitas, siapa sih yang ngomong? Oh, Bung H. Siapa Bung H? Nah, Bung H itu kalau dalam komputer, oh, sendernya adalah PCI. PCI itu identitasnya adalah IP. IP-nya 192.168 bla 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 bla. Itu identitas. Saya manusia punya KTP, tapi kan kalau sekelas nggak perlu buka KTP-nya berapa, kan ya. Oke, kemudian ditransmisikan, ya. Kemudian melalui media transmisi yang macam-macam tadi, ada wired, ada wireless. Nah, di sisi penerima akan dikonversi kembali. Nah, dikonversi kembali berarti data dalam bentuk analog yang dikirimkan lewat media dikonversi menjadi digital, ya, ADC, ya, sampai dengan di sisi penerima itu akan dikonversi kembali ke bentuk yang bisa diterima oleh manusia. Kalau kita kirimkan bahasa Indonesia, saya mau makan, atau janjian misalkan nanti kita ngerjain tugas bersama-sama ya, ketika nah, di sisi teman kita akan menerimanya sama persis, kecuali misalkan teman kita orang lain yang akan di apa namanya dikonversi ke dalam auto translate. Nah, itu kan ada mekanisme perubahan yang terjadi. Nah, itu ada aturannya. Sehingga apa? Sehingga smooth komunikasi antara satu orang ke orang lain. Katakanlah sama-sama warga Indonesia, source-nya mengatakan nanti kuliah jam 10, kita janjian ya, bareng berangkatnya. Nah, di sisi penerima, sampai ke teman kalian atau sampai ke teman-teman, itu akan sama. Baik itu dikirim secara unique, secara one to one, gitu ya, private message misalkan, gitu ya, ataupun Anda masukkan ke grup. Proses pengirimannya akan sama. Tidak ketukar. Misalkan nanti kuliah jam 10, gitu ya, kita berangkat bareng. Terus di sisi penerima tiba-tiba berubah, gitu ya, saya nggak jadi berangkat. Nah, itu kan beda kasus. Itu bisa saja terjadi ketika kita integrasikan pengetahuan ini dengan ada namanya intersepsi dalam komunikasi. Itu bahasanya sudah masuk keamanan jaringan ya. Jadi diubah pesannya di tengah-tengah. Tapi tidak serta-merta semudah itu ya. Hanya saja apakah memungkinkan terjadi? Mungkin. Hanya saja untuk yang kita pelajari saat ini adalah ketika dikirimkan A, maka diterima A. Ketika dikirimkan A, B, C, diterima A, B, C. Tidak ada apa kesalahan dalam proses pengiriman. Sehingga ini perlu diatur. Oke, kemudian ya ini ya sama. Jadi kalau misalkan manusia apa berkomunikasi itu perlu format, perlu aturan dan seterusnya. Ini contohnya, the first message is difficult to read because it's not formally atau formatted properly, gitu ya. Kemudian second,
so the message format properly. Ini contoh. Dalam proses pengiriman data itu ada beberapa tahapan. Data dipotong-potong supaya jalurnya bisa terlewati. Ini kalau saya mengibaratkan proses pengiriman barang kereta itu ya, kereta dari Jepang ke Indonesia itu bukan langsung 10 gerbong itu enggak, tapi gerbong per gerbong. Jadi pada saat dikirimkan lewat laut gitu ya, media transmisi, anggap saja kapal laut ya, itu adalah media transmisi, maka itu masuk kontainer satu-satu. Nah, ini contoh yang atas itu adalah data ketika belum diurutkan. Nanti pada saat sampai di penerima, data akan diurutkan sehingga bisa dibaca atau dipahami dengan mudah oleh penerimanya. Jadi kalau data dalam media itu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, pada saat proses pengiriman bisa saja C itu nyampe duluan, kemudian D, kemudian A, kemudian dan seterusnya, tidak diurut. Sehingga pada sisi penerima itu akan ada proses namanya reassembly, pengurutan kembali data sehingga bisa diterima atau bisa dibaca dengan baik oleh usernya. Ini contoh terkait dengan aturan bagaimana sebuah komunikasi eh, diberlakukan. Jadi aturan-aturan apa saja sih ya, yang di balik layarnya sebuah jaringan komputer. Oke, ini contoh ya. Aturan-aturan yang harus diperhatikan dalam komunikasi jaringan komputer adalah siapa pengirim dan siapa penerimanya itu harus jelas. Jadi kalau kita berbicara atau proses pengiriman barang ya mudahnya itu harus jelas siapa pengirimnya, siapa penerimanya. Kemudian common language-nya. Kalau saya menyampaikan bahasa Indonesia berarti dipastikan ya usernya atau penerima atau mahasiswanya itu bisa memahami bahasa Indonesia. Kalau misalkan ada kegiatan internasional conference biasanya atau kegiatan seminar internasional bahasa umumnya adalah bahasa Inggris sehingga audiensnya menggunakan common language dengan pembicaranya. Kemudian speed and timing delivery. Nah, ini kecepatan berbicara misalkan atau kecepatan pengiriman data. Ada data yang dikirimkan secara VIP. Contohnya apa? Data suara. Data suara itu didahulukan ya. Kemudian kenapa? Karena kalau delay saya nanti kita ketemu jam 11 ya. Ada yang hilang. Nanti kita ketemu. Habis itu tadi ini ngomong apa ya? Nah, tidak terdengar. Sehingga ada kasus-kasus di mana ini speed and timing itu berkaitan dengan mana yang diprioritaskan, ya, timingnya seperti apa, ya, kemudian kecepatan datanya, ada data yang kecepatannya lebar, apa kecepatannya tinggi, ya, itu berarti bandwidth-nya lebar, ya. Misalkan kalau kita bandingkan, ya, 5G, 4G sama 3G otomatis kecepatannya tinggi yang 5G, ya. Kalau data 1 giga, ya, dengan 1 mega otomatis kecepatannya tinggi yang 1 giga. Nah, ini perlu disinkronkan, perlu aturan-aturan mendasar gitu ya di balik sebuah komunikasi data komputer yang perlu kita pahami. Kemudian ada istilah konfirmasi or acknowledgement requirement. Kalau kita ngirim data, sudah nyampe belum ya? Nah, ada, oh sudah. Nah, itu namanya acknowledgement. Jadi ada konfirmasi bahwa pesan telah terkirim. Kalau di WhatsApp itu centang biru, misalkan seperti itu sudah berhasil dikirim. Kalau centang satu bisa jadi belum terkirim atau terkirim tapi belum terbaca dan seterusnya. Jadi itu contoh-contoh ACK. Nah nanti kalau lebih detail berarti dalam komunikasi TCP itu ada acknowledgement-nya secara umum. Kemudian kalau yang UDP ada tidak ada ACK, acknowledgement pemberitahuan bahwa oh data sudah selesai, sudah nyampe gitu, bukan sudah nyampe, mohon maaf. Oke, kemudian agreement-nya ya, yang dibutuhkan dalam komunikasi. Nah, lebih detail lagi, ini ada namanya message encoding, pengkodean disesuaikan dengan tadi media transmisinya, kemudian nanti bahasa atau teknik coding yang digunakan dalam protokol atau aturan perangkatnya dan seterusnya. Kemudian format serta enkapsulasi, kemudian message size, ukuran data, kemudian message timing, kemudian yang terakhir adalah delivery options. Nanti sampai sini saja pembahasan untuk video yang pertama. Ini pertama adalah message encoding. Jadi jenis-jenis encoding itu banyak sekali. Ini kalau dalam teknik elektro atau teknik komunikasi mata kuliahnya khusus teknik coding gitu ya. Bagaimana mengkonversi satu informasi
ke dalam bentuk informasi yang lainnya. Kemudian lawan dari encoding itu berarti decoding. Ketika encoding itu pada saat proses transmisi, kemudian pada sisi penerima ada proses di decoding. Jadi informasi yang tadi bahasa manusia ya, dikonversi ke dalam bentuk komputer, komputer nanti dikonversi lagi, gitu ya. Kita ngetik gitu ya, A, B, C, dan seterusnya. Kemudian dalam komputer itu nanti dikonversi sampai dengan bisa diterima oleh media kabel, media nirkabel, dan seterusnya sampai dengan di sisi pengirim. Jadi ada proses encoding sisi pengirim, kemudian decoding di sisi penerima. Ya, jadi ada beberapa pengkodean pesan. Jadi encoding sama decoding itu pengkodean pesan. Jadi ini konversi informasi ke dalam bentuk acceptable form untuk transmisi. Sisi sebaliknya adalah decoding. Oke, kemudian format serta enkapsulasi. Enkapsulasi itu bahasa mudah kita adalah pembungkusan data. Ya. Jadi ini contoh ada pesan. Pesan kita ada Dear Jane, I just written from my trip. Ya. I thought you may like to see my picture. Ya, John. Nah ini adalah pesannya. I just written dan seterusnya. Nah pesan itu kalau dulu kita pernah mengirimkan surat, nah itu dibungkus amplop. Nah, amplop nanti ya akan atau kalau misalkan nggak sekarang itu beli ini aja lah ya online shop. Nah, barang yang kita beli itu kan dibungkus, setelah dibungkus misalkan dibungkus satu, kemudian nanti kalau barangnya pecah belah dibungkus lagi yang lebih apa namanya eh, secure gitu ya, lebih aman ya supaya nggak pecah dan setelah itu memastikan bahwa pesannya itu tetap utuh diterima dengan baik oleh sisi uh, penerima. Nah, kurang lebih gitu ya, sama dalam komunikasi jaringan. Ketika sebuah pesan dikirimkan, itu harus menggunakan spesifik format atau structure. Ketika barang kita kirimkan atau kita pesan barang itu harus ada formatnya. Contoh formatnya apa? Misal ada pengirimnya toko siapa, kemudian penerimanya pembelinya siapa, misalnya ya. Sendernya siapa, resipiennya siapa, ya. Jadi ada pengirim ya, kemudian ada penerima. Kalau dulu ini ada namanya, ayo ada yang tahu nggak ya nanti ada namanya perangko. Nah, kalau misalkan sekarang berarti ketika barang dikirimkan kita menggunakan ekspedisi tertentu. Nah, itu juga aturannya nanti berarti kalau dari ekspedisi A apakah akan ada pindah ekspedisi? Kalau tidak ya sudah ekspedisi A akan terus mengirimkan. Yang jelas ada eh, data sudah dibungkus, data sudah dienkapsulasi, formatnya ada siapa pengirimnya, siapa penerimanya, kemudian misalkan menggunakan ekspedisi apa. Nah, lebih detail berarti terkait dengan struktur sebuah pesan. Kalau dalam jaringan, ini ukuran datanya. Di sini ada ukuran 1 byte. 1 byte itu 8 bit. Ya. Ukuran untuk 1 byte, ya, misalkan ini adalah ada versi, ada traffic class. Traffic class itu berarti VIP atau non VIP. Jadi kalau misalkan kita pesan ada yang mau yang cepat banget gitu ya, atau sedang, ya, ekspres gitu ya, kemudian sedang atau ya reguler aja, gitu ya. Kemudian byte 1, byte 2 berarti ini bukan 2 byte ya, sorry, ternyata byte kedua, byte ketiga, kemudian byte keempat. Berarti ini ada 8 kali 4, 8 kali 8, 16, ada 32 bit gitu ya, 32 bit atau 8 byte. Nah, isinya apa aja? Ada versi, nanti berarti kalau versi ini tidak sampai dengan 8 apa namanya 8 bit gitu ya. Kemudian kalau di sini source IP siapa pengirimnya ini 32 bit, destinasi IP 32 bit. Berarti artinya ini dari sini sampai sini itu kan 8 eh, 4 byte atau 32 bit. Nah, ini payload length itu berarti panjang pesannya dalam satu kali pengiriman. Kemudian ada header itu bisa macam-macam gitu ya. Ada header TCP, ada header UDP, kemudian nanti ada port number ya, kemudian dan seterusnya. Hop limit ini kalau misalkan berkaitan dengan routing protokol. Nah, dari atas sampai bawah ini kira-kira ukurannya adalah 40 byte, 40 kali 8 bit. Jadi enkapsulasi data yang kita kirimkan itu sebenarnya cuma ini payload length gitu ya. Tapi nanti akan dibungkus apa, dienkapsulasi deh. Nah, ini sama. Kalau pesannya sebelah kiri ini adalah I just written gitu ya.
Nah, ini salam tempel pembukanya ya. Kemudian ini penutupnya siapa pengirimnya, kemudian dibungkus amplop, dalam amplop itu ada informasi siapa pengirim, kemudian siapa penerima, kemudian ada apa? Hmm, yang ini mendadak saya lupa. Perangko, astagfirullah. Oke, itu ya. Berikutnya, nah, message size. Oh. Message size itu berarti ukuran. Karena gini, kalau kita mengirimkan data ya, melalui media transmisi tertentu, bisa jadi ukuran atau kapasitasnya beda. Kalau kita lewat jalan raya, dengan kita lewat jalan tikus, itu kan berarti ukuran jalannya beda. Itu berarti lebar pita. Misalkan kita pakai jaringan 5G dengan jaringan 3G atau 2,5 G ya. Dua setengah G untuk ngirim data itu kan lebar pitanya beda. Jalurnya itu beda. Semakin lebar otomatis kecepatannya bisa semakin tinggi. Sehingga ketika data ditransmisikan lewat fiber optik gitu ya, bisa saja kecepatannya tinggi ya. Kemudian kalau misalkan menggunakan ya WiFi yang versinya rendah atau Bluetooth lah, Bluetooth yang kelihatan kecil. Nah, itu otomatis gitu ya size-nya diperkecil atau ukuran datanya itu tidak sama. Nah, ketika sebuah pesan dikirimkan pada media jaringan, maka gitu ya, pesan itu akan dikonversi ke dalam ukuran data yang paling kecil namanya bits gitu ya. Kemudian bit ini akan dikodekan. Nah, ini light itu berarti media transmisinya adalah eh, fiber optik gitu ya. Kemudian electrical impulse berarti ini kabel UTP. Kemudian nanti akan didekodekan. Nah, ukuran data misalkan tadi ada yang 32 bit itu standarnya misal untuk UTP. Kemudian nanti bisa jadi ukurannya akan berbeda. Jadi size-nya, kalau kita ngirimkan barang itu kan ada ukuran maksimum. Kalau data atau barang yang kita beli itu ukurannya besar, biasanya kita pakainya kargo kan gitu ya. Sama data yang ukurannya kecil, itu bisa dikirimkan lewat media transmisi tertentu. Kalau ukurannya besar, bisa jadi boleh kok, tapi dipotong-potong ya. Atau ini kalau di eh, apa namanya di dalam jaringan atau komunikasi jaringan datanya akan dipotong-potong menjadi ukuran-ukuran yang sesuai. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya jalurnya muat. Ini. Kemudian ini kaitan sama timing, ya. Ada namanya istilah flow control. Respon timeout kalau Anda coba ping, ya, ping jaringan RTO, ya berarti tidak nyambung, gitu ya. Kemudian akses metode akses itu ada eh, CSMA-CA sama CSMA-CD, carrier sense multiple access gitu ya, collision detection gitu ya. Kemudian ada collision avoidance itu nanti kaitan sama apa yang akan dilakukan oleh media sehingga tidak terjadi tabrakan. Ada collision avoidance itu menghindari tabrakan, ada collision detection. Collision detection itu berarti ketika sudah terjadi tabrakan antar data apa yang harus dilakukan. Ya. Oke, kemudian ini sub terakhir untuk terus tadi ya, seingat saya itu. Ada message delivery option, unicast, multicast, atau broadcast. Unicast itu berarti satu ke satu, jadi Anda private message ke teman Anda. Ya. Kemudian multicast itu berarti ke kelompok-kelompok tertentu, satu ke banyak. Kemudian broadcast itu kalau kita pakai tuak masjid. Gitu. Jadi semuanya orang akan dengar. Ya. Ini ilustrasinya. Orange itu hijau, ini unicast berarti satu ke satu, multicast itu satu ke banyak kelompok-kelompok tertentu. Kalau broadcast itu satu ke semuanya. Oke, ini cukup dulu untuk video hari ini berkaitan dengan terus. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.